Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir yang akan kalian pelajari di semester 1 ini atau semester ganjil ini, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Sebelumnya ini memang saya loncati dulu karena memang saya berikan di terakhir. Di sini ada di LKS bab 2 ya. Jadi kita belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional suatu variabel karena bulan Desember awal kalian sudah menghadapi ujian akhir semester. Untuk materinya atau kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kalian diminta untuk menjelaskan dan dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Tujuannya dapat menjelaskan langkah-langkah pertidaksamaan rasional dan irasional dengan jelas. 2. Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional dengan tepat dan benar ya. Ada rasional dan irasional. Ini maksudnya irasional yang ketiga ya. Dan yang keempat, diberikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan rasional dan irasional serta peserta didik terampil menentukan himpunan penyelesaiannya dengan teliti. Yang pertama saya akan bahas adalah tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Apa sih pertidaksamaan rasional itu? Dan sebelumnya bicara tentang pertidaksamaan, saya ingin tahu apa itu rasional. Kata-kata bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya, atau dalam bentuk pecahan. Sedangkan kalau irasional adalah bilangan apa? Yang tidak dapat dibentuk dalam bentuk A per B, bentuk akar. Nah, di sini pertidaksamaan rasional satu variabel adalah pertidaksamaan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya memuat variabel. Di situ namanya pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional satu variabel. Langkah-langkahnya ini sudah ada di LKS. Di situ di halaman 24 untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan atau rasional ini, langkah-langkahnya seperti ini. Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi semua dibawa ke ruas kiri. Yang ruas kanan jadikan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Ya, jadi disederhanakan sampai yang paling sederhana. Apabila ada yang dapat disederhanakan, dioperasikan yang sejenis, kalian satukan dulu, kalian sederhanakan dulu. Menentukan harga nol pembilang dan penyebut. Ya, jadi untuk menentukan harga nol seperti itu, seperti mencari akar-akar dari suatu persamaan. Meletakkan harga nol pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Sudah saya jelaskan ya di sebelum-sebelumnya, pernah ada di beberapa bab sebelumnya untuk menentukan daerah penyelesaian. Yang terakhir adalah menentukan penyelesaiannya. Jadi daripada kita kalian bingung gimana langkahnya, coba kita bahas contoh penyelesaiannya. Di sini saya langsung membahas di aktivitas 1 ya. Diketahui pertidaksamaan pecahan ada 2x plus 3 dibagi x min 2 lebih dari sama dengan 5. Yang pertama langkahnya jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan ya tadi. Yang ketiga, tentukan harga nol pembilang dan penyebut ya. Yang keempat, letakkan harga nol pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan tentukan tandanya. Yang kelima, tentukan penyelesaiannya. Coba kita lihat. Di situ ada 2x plus 3 dibagi x min 2 lebih dari sama dengan 5. Yang pertama kan harus jadikan semuanya sebelah kiri. Ruas kanan sama dengan 0, berarti semuanya ada sebelah kiri. Sehingga 5 pindah ruas ke kiri jadinya min 5. 2x plus 3 dibagi x min 2 dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bagaimana yang kedua? Sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan.
Karena di sini masih mengandung negatif 5, berarti harus jadikan sama-sama penyebutnya X-2 karena di sini adalah X-2, biar jadi satu pecahan saja. Berarti ada 2X plus 3 ya, plus 3 per X-2. Berarti ini kan dikurangi sebenarnya gitu ya, dikurangi sama siapa? 5 X-2 ini kan langkah awalnya untuk menyamakan penyebut. Kalian harus sudah bisa menyamakan penyebut. Nah, karena di sini penyebutnya X-2 berarti sini harus X-2. Dia tidak mengubah nilai tapi dia hanya mengubah bentuk. Sehingga seperti di sini 5X ya, negatif 5 dikali X kan negatif 5X ini. Kemudian negatif 5 kali negatif 2 sama dengan plus 10. Mudah kalian operasikan. 2X kurangi 5X negatif 3X. 3 tambah 10 plus 13 dibagi X-2. Nah, ini sudah yang paling sederhana. Nah, terus yang ketiga, tentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Berarti semuanya dibuat 0. Yang pembilang dibuat berarti negatif 3X plus 13 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 13 per 3. Yang penyebut X-2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, berarti batasnya ada di mana? Di 2 dan 13 per 13 ini. 2 dan 13 per 13. Terus kenapa ini? Maksudnya di sini bulat kosong, yang di sini bulat penuh. Karena ini kan yang 2 ini untuk batasan yang penyebut. Di sini memang soalnya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan kan dia tandanya bulat penuh. Tapi untuk penyebut dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau sama dengan 0 berarti dia tidak bisa, tidak ditemukan hasilnya. Berarti syaratnya untuk yang menyebut memang tidak boleh sama dengan 0, sehingga di sini harus bulat kosong. Jadi cuman boleh lebih dari 0. Sedangkan pembilang boleh kalau hasilnya sama dengan 0. Kemungkinan X-nya kalau pembilangnya 0 boleh karena 0 dibagi sesuatu hasilnya 0. Tapi sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi, sehingga tidak boleh. Sehingga kalau yang ini sesuai soalnya, lebih dari sama dengan berarti dia bulat penuh seperti itu ya. Yang terakhir, tentukan penyelesaiannya ya. Yang keempat dulu, letakkan harga 0 pembilang dan menyebut dalam satu garis bilangan dan tentukan tandanya. Nah, ini yang keempat, ditentukan tandanya dulu. Gimana cara menentukan tandanya? Sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, sudah banyak saya jelaskan. Ini 2 ada 13 per 3. Kalian bisa paling gampang memasukkan angka 0 ya, karena nyarinya gampang. 0 ada di sebelah mana kalau di garis bilangannya? 0 ada di sebelah kiri ya, dilihat. Jadi 2 13 per 3 berarti 0 sebelah kiri. 0 sebelah kiri kalian masukkan ke fungsi awal, atau fungsi kalian masukkan ke fungsi yang ini, yang terakhir. Negatif 3 dikali 0 kan 0 ditambah 13 berarti 13 plus ya, dibagi tadi 0 dikurangi 2 kan negatif 2, dibagi min, plus dibagi min hasilnya apa? Min ya. Berarti ini yang diminta adalah yang ada 0-nya tadi. Kita kan mengujinya 0, berarti 0 sebelah kiri, min ini pasti plus. Kalau nggak percaya coba dimasukkan angka 3. Coba di sini angka 3, 13 per 3 kan 4, sekian, berarti sini boleh angka 3, pasti hasilnya nanti plus. Yang di sini pasti setelah 13 per 3 bisa kalian masukkan angka 5 atau angka 6 dan seterusnya, pasti hasilnya min. Nah, karena yang diminta adalah lebih dari sama dengan, berarti yang tengah, yang positif. Sehingga hasilnya ada 2 dikurangi X dikurangi, ada 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 13 per 3 X anggota bilangan real. Nah, ini kurang seperti itu. Jadi rentangnya untuk penyelesaian ini adalah yang di tengah. Kalian diminta yang lebih dari sama dengan, berarti ambil yang positif. Ini untuk soal yang kedua. Di LKS itu kan diketahui pertindaksamaan pecahan dalam bentuk X plus 1 dibagi 3X min 1 kurang dari X min 3 dibagi X plus 3. Sama ya caranya. Mari kita lihat langkah penyelesaiannya. Jadikan ruas kanan sama dengan 0, berarti semua dibawa ke ruas kiri. Berarti
Karena di sini plus berarti dibawa ke ruas kiri jadinya min x min 3 plus x plus 3 kurang dari 0. Dan langkah selanjutnya apa? Sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Sehingga karena yang satunya penyebutnya 3x min 1, satunya adalah x plus 3, maka harus kita kalikan. Berarti semua harus memuat penyebut 3x min 1 dan x plus 3, berarti dikalikan. Ini ya, nah berarti kalau ada 3x min 1 kali x plus 3 dibagi 3x min 1, berarti kan tinggal apa? Tinggal x plus 3. Nah, x plus 3 dikali x plus 1. Ini kan cara mengoperasikan pecahan biasa. Seperti itu kan kalau mengoperasikan pecahan, berarti dikurangi, berarti yang sebelah sini ditambah dengan dikali x plus 3, yang sebelah sini ditambah dengan 3x min 1. Kemudian kalian kalikan biasa, x kali x mendapatkan x kuadrat, x dikali 3 jadinya 3x ditambah 1 kali x, 3x tambah x adalah 4x, 1 kali 3, 3 plus 3, berarti hasilnya untuk yang pertama x kuadrat plus 4x plus 3. Yang kedua ada x kali 3x, ini dikurung aja, sama dengan 3x kuadrat, x kali min 1 kan min x ya, min x, kemudian min 3 kali 3x min 9x, min x min 9x kan min 10x, min 3 kali min 1 plus 3, ini hasilnya dikurangi. Nah, kalian satukan yang sejenis, x kuadrat dikurangi 3x kuadrat hasilnya apa? Min 2x kuadrat, sedangkan 4x dikurangi negatif 10x sama dengan 14x. 3 kurangi 3 habis, berarti yang pembilangnya tinggal negatif 2x kuadrat plus 4x per 3x min 1 kali x plus 3 kurang dari 0. Kemudian diapakan? Coba kalau misalnya ada yang bisa dikeluarkan, kalian sederhanakan, keluarkan sesuai dengan sifat distributif ya. Di sini ini merupakan faktornya 2x bisa keluar, min 2 bisa keluar, nanti min 2x dikali x min 7. Ini maksudnya kalau dikembalikan hasilnya kan ini. Coba kembalikan, min 2x kali x kan min 2x kuadrat, min 2x kali min 7 kan plus 14x ya, jadi dikembalikan. Cuma ini kita sederhanakan lagi. Nah, selanjutnya gimana? Yang ketiga, tentukan harga 0, pembilang dan penyebut. Berarti untuk pembilangnya ada min 2x dikali x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini untuk yang pembilangnya ada min 2x, dia berdiri sendiri yang ini ya. Berarti x sama dengan 0, atau yang satunya berarti x min 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7, seperti itu, dia berdiri sendiri. Untuk yang penyebutnya ada 3x min 1 sama x plus 3, berarti untuk yang ini 3x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya mendapatkan sama dengan sepertiga. Kalau yang ini x plus 3 sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 3, berarti sini ada berapa batasan x-nya? Ada 4, 1, 2, 3, 4, kita urutkan dari yang paling kecil di garis bilangan. Untuk langkah keempat, letakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan tentukan tandanya. Yang paling kiri adalah negatif 3, berarti negatif 3, 0, sepertiga, dan 7. Di sini karena ini tandanya adalah kurang dari, berarti semuanya adalah bulat kosong. Ini bulat kosong semua. Itu bulat kosong semua. Coba kita lihat. Nah, kalau ini negatif 3, kalian bisa masukkan sebelum negatif 3. Boleh. Misal negatif 4. Kalian masukkan ke sini. Negatif 2 kali negatif 4, 8. Ya, positif 8. Terus negatif 4 dikurangi 7, negatif 11. Positif 8 dikali negatif 11 berarti min ya, negatif 88 berarti min. Min dibagi 3 kali negatif 4, negatif 12, min 1 negatif 11 berarti min. Dan satunya negatif 4 tambah 3 berapa? Negatif 1. Negatif 13 tadi dikali negatif 1 sama dengan positif, karena negatif kali negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif, nah ini negatif.
Ini negatif, sebelah sini pasti positif, negatif, positif, negatif. Kalau tidak percaya silakan kalian buktikan. Kalian masukkan angkanya. Di sini boleh negatif 2. Di sini boleh, ini kan 0,33, di sini berarti boleh 0, sebelumnya 0,33, 0,25 misal boleh. Di sini boleh 1. Di sini boleh 8. Ya. Kalian minta yang kurang dari berarti ambil yang negatif semua. Yang ini, dan yang ini. Berarti hasilnya yang mana? Untuk X kurang dari negatif 3 atau di antara 0 sampai sepertiga. Kurang dari ya, berarti 0 kurang dari X kurang dari sepertiga atau X lebih dari 7. Ini hasilnya X anggota bilangan real. Itu maksudnya. Selanjutnya adalah pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Apa sih maksudnya? Pertidaksamaan yang peubahnya berada di dalam tanda akar. Langkah-langkah dari pertidaksamaan bentuk akar sudah ada di LKS. Di sini saya jelaskan ulang. Yang pertama, menguadratkan kedua ruas dengan syarat tambahan yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Bagian yang di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Hasil penarikan akar harus lebih dari sama dengan 0. Maksudnya apa? Coba langsung kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada aktivitas 2 di LKS. Kita bahas bersama. Diketahui pertidaksamaan bentuk akar. Akar 2x plus 9 kurang dari sama dengan akar 5x min 3. Yang pertama langkahnya adalah kuadratkan kedua ruas dan selesaikan pertidaksamaannya. Yang B, tentukan syarat tambahannya yaitu bagian yang ada di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 dan hasil penarikan akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, gunakan garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, contohnya ini ada akar 2x plus 9 kurang dari sama dengan akar 5x min 3. Kita cari penyelesaian dari kedua akar ini, kita jadikan satu dulu. 2x plus 9 kurang dari sama dengan 5x min 3. Berarti kita bisa satukan dulu yang sejenis. 2x dikurangi 5x negatif 3x. Negatif 3 dikurangi 9 negatif 12. Berarti negatif 3x kurang dari sama dengan negatif 12. X-nya berapa? X-nya berarti negatif 12 dibagi negatif 3. Karena di sini adalah pertidaksamaan, apabila dibagi dengan bilangan negatif maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi X lebih dari sama dengan 4. Nih ya. Untuk yang selanjutnya kita mencari nih yang di syarat akarnya itu, di sini dia harus lebih dari sama dengan 0 juga. Baru kita nanti akan mencari irisannya. 2x plus 9 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan negatif 9 ya, pindah ruas. Berarti X lebih dari negatif 9 per 2. Yang satunya 5x min 3 lebih dari sama dengan 0. 5x lebih dari 3 berarti X lebih dari 3 per 5. Berarti ini penyelesaiannya. Ya, jadi ada ini, dan ini. Kita akan mencari irisan dari ketiganya. X lebih dari sama dengan 4. Di sini tandanya bulat penuh. Ke samping sana, ke kanan, ini juga ke kanan. Ke kanan mana yang memenuhi ketiga-tiganya, berarti yang ini saja. Sehingga HB-nya adalah X lebih dari sama dengan 4. X anggota bilangan real. Selanjutnya, nah, diketahui pertidaksamaan bentuk akar yang ini ya, sama. Akar dari X kuadrat dikurangi 10X plus 24 lebih dari akar 10 dikurangi X. Sama caranya ya, dikuadratkan kedua ruas dulu, baru diselesaikan pertidaksamaannya. Terus ada syarat tambahannya, yaitu yang ada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau di sini ada akarnya, di sini ada 2, berarti harus syarat akarnya ada 2. Kalau 3 berarti ya 3. Kemudian kita mencari irisannya dengan menentukan di garis bilangan. Nah, ini soalnya. Akar X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 lebih dari akar 10 dikurangi X. Kita akan mencari pertidaksamaan dari kedua ini. Pertidaksamaan ini berarti ada X kuadrat setelah pindah ruas. X kuadrat negatif 10X ditambah X negatif 9X ya. 24 dikurangi 10 plus 14 lebih dari sama dengan 0. Nah, faktornya ini siapa? Yuk. Cara mencari faktor,
Kalau sini A-nya 1, berarti tinggal kamu cari, ini kan A-nya 1. Tinggal mencari kalau bilangannya di jumlah itu 14, kalau dikurangi 9, angka berapa? Di situ kan selisihnya bisa 2 sama 7. 2 sama 7 aja selisihnya apa? Tambah tuh 9. Kalau 2 kali 7 14. Berarti kita punya di sini X dikurangi 2 dikali X kurangi 7 lebih dari 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan 7. Nah, batasannya ini kan sini tandanya lebih dari, berarti di sini adalah bulat kosong. Kemudian bagaimana untuk menentukan daerahnya yang memenuhi? Berarti kalau menentukan daerahnya siapa kan? Kita cari dengan memasukkan titik uji. Berarti misalnya di sini 0 di sebelah kirinya 2, berarti dimasukkan sebelah sini ya. Kita masukkan ke sini. Ke sini atau ke sini boleh. Di sini ya 0 kurangi 2 kan min 2. 0 kalau dikurangi 7 negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 7 adalah 14, artinya positif. Berarti sini positif, ini pasti negatif, ini pasti positif. Kalau nggak percaya coba dicek di sini. Coba bilangan yang lain di antara 2 sampai 7 boleh 3, 4 dan seterusnya. Nah, karena yang diminta lebih dari berarti kali ambil yang positif, yang ke sana dan yang ke sana. X kurang dari 2 atau X lebih dari 7. Selanjutnya yang kedua, yang B adalah menentukan dari syarat tambahannya. Untuk yang pertama dulu yang ini, ada X kuadrat dikurangi 10X plus 24 lebih dari sama dengan 0. Faktorkan. Kalau dijumlah hasilnya 24, kalau dikurangi, kalau dikalikan, kalau dikalikan hasilnya 24, kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Angka siapa? 6 sama 4, tinggal menentukan plus minusnya. Negatif 4 kali negatif 6 kan 24. Negatif 4 min 6 adalah min 10. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 6. Berarti di sini syarat akarnya memang harus tandanya lebih dari sama dengan 0, ini pasti harus itu. Terus kita cari yang memenuhi itu. Kita masukkan titik uji 0 sebelah kirinya 4. Berarti 0 kurangi 4 negatif 4, 0 kurangi 6 negatif 6, negatif 4 dikali negatif 6 adalah 24, artinya positif ya. Plus min plus. Berarti kita ambil X kurang dari sama dengan 24 atau X lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya adalah yang 10 min X. 10 min X lebih dari sama dengan 0. Berarti negatif X lebih dari sama dengan negatif 10. Berarti X nya berapa? Kurang dari sama dengan 10. Karena negatif 10 dibagi negatif 1 adalah 10. Tandanya diubah karena dibagi sama bilangan negatif. Coba kita cari irisannya. Dari yang mana irisannya? Yang ini kan? Sama yang ini. 2 kurang dari 2 tandanya bulat kosong. 7 lebih dari 7 bulat kosong. X kurang dari sama dengan 4 bulat penuh ke kiri. X lebih dari sama dengan 6, ini bulat penuh ke kanan, ini bulat penuh ya. Kurang dari sama dengan 10, ini berarti ke kiri. Berarti irisannya memenuhi, yang paling kiri adalah sebelah sini semua. Yang ini adalah yang di antara. Berarti penyelesaiannya X kurang dari 2 atau 7 kurang dari X sama dengan 10. Silakan kalian X bilangan R. Silakan ganti ini kalian catat di buku catatannya, termasuk yang kemarin yang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat itu kalian catat di buku catatan. Karena nanti pasti akan saya minta ini juga dicatat buku catatan, dan silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan nanti yang akan saya berikan di tugas kelas Google Classroom seperti biasa. Saya akhiri pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir di semester 1 ini. Siapkan ujiannya secara maksimal dan berusaha untuk jujur dalam mengerjakan, walaupun kalian bekerja di rumah atau secara online tidak diawasi oleh pihak sekolah. Jadi tapi saya harap semuanya itu adalah butuh kejujuran, karena apa sih gunanya hanya nilai kalau kalian tidak jujur. Jadi utamakan kejujuran saat kalian mengerjakan ulangan atau ujian akhir.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.